البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita sudah masuk ya di bab yang kedua, babul aniyah, bab tentang alat-alat atau tempat-tempat air, ya tempat-tempat air. Di kitab Thaharah. Sebelumnya pada pertemuan lewat haramnya makan dan minum dari tempat yang terbuat dari emas dan perak. Berikutnya pembahasan tentang ini kulit apabila dia itu disamak. Ya, disamak itu tahu kan? Ya. Ini kulit, kemudian seperti kulit kambing. Kemudian apa? Dikeringkan. Kemudian dikasih bahan seperti garam atau alat-alat untuk menyamak itu. Ya, kemudian dikeringkan, kemudian dipakai, maka boleh. Ini yang dibahas. Bahkan kalau dia itu apa? Berupa dari daging yang dia itu atau hewan yang telah menjadi bangkai. Ya, dengan rincian disebutkan nanti. Qala rahimahullah ta'ala, ini berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, hadis nomor 16. Ini hadis yang ketiga di sini. Wa an Ibnu Abbas dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala beliau mengatakan, hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim. Qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dubihal ihabu faqad tahura, apabila disamak ihab ya yaitu kulit jild hayawan, kulitnya hewan-hewan. Faqad tahura, maka telah suci. Raja Muslim, semua Imam Muslim. Jelas ya, kulit kalau sudah disamak maka menjadi suci. Wa indal arba'ah, dan disebutkan oleh yang empat, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i, ayyuma ihab dubiqa, apapun dari kulit-kulit yang dia itu disamak. Nah, jelas. Kemudian kita baca hadis semuanya dulu. Hadis yang keempat ya, dalam bab ini yaitu nomor 17. Wa Salamah bin Mukhabbik, dari Salamah bin Mukhabbik radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, yang disebutkan ya di sini sahih. Walaupun ada rawi ya namanya Jaun bin Qatadah majhul ya, tapi sebagian ulama mengetahuinya. Ya demikian. Demikian juga walaupun itu adalah dhaif, ada penguat hadis yang telah lewat. Ya, dari Salamah bin Mukhabbik radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibagu juludil maitah tuhurha. Ya. Yani samakan dari kulit bangkai adalah penyuciannya. Nah, kalau dia itu sudah disamak, tadi sudah disebutkan ya, samak. Ya. Maka kulitnya bangkai ini menjadi suci. Sahawi Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Hibban. Ya. Rahimahullah. Jadi sudah kita sebutkan ya, ada penguatnya hadis Abdul bin Abbas yang telah lewat. Demikian juga hadis Aisyah sebagai Imam Nasa'i. Ya demikian. Kemudian berikutnya hadis yang ya kelembagaan yang melengkapi hadis nomor 5. Dan itu yang ke-18 di bab ini, ya di buku ini. Wa Maimunah radhiyallahu anha, dari Maimunah radhiyallahu anha. Ya di sini diperbincangkan oleh para ulama, sebagian mengatakan dhaif. Ya demikian. Dan di situ ada Abdullah bin Malik bin Hudzafah dari ibunya Al-Aliyah bintu Subaik. Ya. Keduanya majhul. Ya, demikian. Sebagian mengatakan ada penguatnya, tapi ulama alam ya tidak mampu, terjadi perselisihan. Ini tetap di sini dhaif. Dari Maimunah radhiyallahu anha, qala beliau mengatakan, ini caranya untuk menyamak ini bagaimana supaya boleh dipakai. Kalau beliau mengatakan marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melewati kambing. Yajurrunaha, yang mereka menyeretnya, diseret karena bangkai. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Lau akhadtum ihabha." Kalau kalian mengambil ihabnya, samakannya, kulitnya disamak kan bisa dimanfaatkan. Maka mereka mengatakan, "Inna maitah."
sungguhnya dia bangkai, wahai Rasulullah. Sudah menjadi bangkai. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yutahiruha al-ma'u wal qaradu. Ya, mensucikannya air dan qarat. Qarat yaitu apa? Sebutkan yaitu tanaman. Ya dia mirip wallahualam yang kita lihat itu seperti pohon yang berduri, putri malu tapi besar sampai 3 meter, 4 meter seperti itu. Wallahualam ya. Ya sebagian mengatakan dia bentuknya ya seperti pohon akasia yang mempunyai apa, tapi dia mempunyai apa, duri. Ya demikian, ini pohon yang dikenal di Arab ya, bisa kita ketahui itu. Yaitu disucikan dengan air dan qarat. Kalau kita dengan garam kan itu. Garam atau bahan-bahan yang bisa digunakan untuk menyamak kulit itu. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasai. Keluarkan oleh Imam Abu Dawud, demikian juga Nasai. Hadis ini wallahu dhaif. Tapi jelas ya, tentang masalah ini cara mensucikan ya, cara menyamak hal tersebut tadi. Kulit tadi. Maka di sini ada ya permasalahan, kesimpulannya adalah apa? Kalau kulit dia itu apa? Disamak, maka menjadi suci. Bisa digunakan untuk apa? Untuk duduk secara umum, kan demikian. Ini secara umum ya, karena ada beberapa yang dia itu tetap dia itu tidak boleh. Ya, demikian. Secara umum ada demikian. Walaupun dia bangkai, walaupun dia sudah menjadi bangkai, bisa dimanfaatkan kulit tersebut. Maka di sini ada permasalahan. Dalam permasalahan ini apakah semua dari kulit-kulit boleh digunakan? Ya, adapun kalau bangkai sudah tadi hadis menyebutkan, walaupun bangkai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan manfaatkan saja, demikian. Tapi apakah semua kulit? Disebutkan ulama kesimpulannya adalah semuanya kecuali anjing dan khinzir, babi. Karena ada ayat menyebutkan fa inna ridsun, sesungguhnya dia itu adalah najis. Ya demikian. Mengatakan ridsun diartikan dengan najis oleh sebagian ulama. Sudah, ini jelas. Ya demikian. Demikian juga sudah lewat tentang anjing. Ya, bahwa dia itu kalau menjilat maka dicuci 7 kali, dan demikian. Walaupun sebagian mengatakan ya seperti Daud Ad-Dhairi ya mengatakan bahwa itu semuanya boleh ya karena tidak ada dalil yang mengkhususkan. Tapi ulama adalah demikian tadi kita sebutkan. Ini semuanya boleh. Bahkan binatang-binatang buas, singa ya ataupun harimau ataupun yang lainnya umpamanya gajah walaupun menjadi bangkai, demikian. Kemudian dengan apa dia itu menjadi samak tadi, menjadi suci? Tadi sudah kita sebutkan, apapun bisa dengan kusyuru ruman, kulitnya dari delima itu bisa. Ya, demikian juga garam yang banyak kemudian dikeringkan, kan itu. Yang penting bagian dalamnya itu apa? Sudah dalam keadaan kering. Jangan sampai kemudian diduduki di situ ada yakni belatung dan sebagainya. Apakah disyaratkan dengan air? Hadisnya tadi kita sebutkan doi. Ya, yang air dengan korut tadi kan. Jadi tidak disyaratkan. Dan hadis yang lain cukup yutari ulama cukup dengan apa disebutkan dengan hadis yaitu dibak. Ya, disamak. Sudah itu cukup. Sebagian masyarakat dengan apa? Dengan air. Tapi cukup apa? Dengan bahan-bahan tadi walaupun tidak dicuci dengan air. Ya, demikian. La yustarat ghuslu bil ma', tidak disyaratkan dicuci dengan air. Lalu bagaimana jual beli bangkai? Boleh enggak jual beli bangkai? Tidak boleh. Lalu bagaimana ini? Ya disebutkan kalau dia sudah menjadi apa? Sudah menjadi samak, boleh dijual belikan. Ya demikian. Paham? Jadi kalau tidak mungkin Nabi mengizinkan sesuatu untuk dimanfaatkan kalau dia itu adalah sesuatu yang najis atau haram. Kan demikian. Ketika dia sudah suci, kemudian Nabi mengizinkan atau dimanfaatkan, ya walaupun dari bangkai, menunjukkan jual belinya setelah dia itu menjadi suci adalah boleh. Ya demikian kesimpulannya. Ya. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Munzir rahimahullah ijma' jual beli bangkai tidak boleh. Tapi kalau bangkai itu kemudian dimanfaatkan, dikeringkan, ya kulitnya tadi kemudian dijual boleh. Dan itu yang kita pernah bahas di dalam Sahih Bukhari juga, baru saja lewat pembahasannya. Lalu bagaimana kalau kemudian dimakan kulitnya ini yang dari bangkai? Ya tidak boleh. Ya, tapi kalau kulitnya itu bukan dari bangkai, umpamanya kulit kambing dibuat untuk tas, umpamanya kemudian dimasak, ya ketika dibuat itu dia tidak bangkai, boleh. Kemudian disebutkan bagaimana memanfaatkan ya kulitnya dari binatang buas. Di situ ada hadis yang penting.
Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Abu Dawud. Ya, hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, nah ya disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah aniftirasi juludis siba wa anirukub alaiha. Nah, ini penting ini. Ini beliau melarang, Nabi SAW melarang dari iftiras, yakni beralaskan, menjadikan karpet kulit binatang buas dan menaikinya. Ya, ini jelas. Dari sini kalau digunakan binatang buas ini kulitnya singa dan yang lainnya itu, tadi kita katakan boleh ya. Kalau digunakan untuk karpet atau untuk dinaiki padanya, ya untuk alas untuk dinaiki tidak boleh. Ya demikian. Itu yang lainnya boleh. Ya kesimpulan adalah demikian. Hadis ini disebutkan oleh Usama bin Umair, hadis Usama bin Umair radhiyallahu anhu. Kemudian juga dibahas ya rambutnya, demikian juga kulitnya dari kambing, unta dan sebagainya itu kita sudah sebutkan adalah boleh. Kemudian juga dibahas tentang bagaimana tanduknya, ya, boleh juga. Nah, karena itu apa? Terpisah dari badannya tersebut. Nah, demikian. Kemudian idham, tulangnya juga disebutkan dulu salafus saleh, mereka menggunakan apa? Sisir dari apa? Dari idham, dari tulangnya gajah dan semisalnya. Ya demikian disebutkan. Ya, sampai di sini dulu.